Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa alaina ma'hum bi rahmatika arhamar rahimin. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wahibbukum jami'an fillah. Saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa mempertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di dalam tayangan video kali ini saya akan membahas seputar bagaimana caranya kita membunuh jin. Kita coba menyimak dulu apa perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa apabila jin tersebut menyerang manusia, kemudian kita wajib memberitahukan tentang hukuman Allah. Bahwa orang melakukan penyerangan atau kezaliman terhadap manusia, wajib ditegakkan hukuman. Dan harus menegakkan hujjah, memerintahkan dia dengan perbuatan baik dan mencegahnya dari perbuatan mungkar. Sebagaimana kita mengajak manusia amar ma'ruf dan nahi mungkar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sehingga Allah mengutus rasul untuk mereka lebih dahulu. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang kita membunuh yang disebut dengan hayyatul biyut atau ular yang di dalam rumah. Sehingga dia diperingatkan 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim dari Abi Sa'id, Rasulullah bersabda, sesungguhnya di dalam kota Madinah sebagian dari kelompok atau golongan jin, mereka telah masuk Islam. Maka barang siapa melihat daripada golongan-golongan tersebut, maka peringatkan mereka 3 kali. Maka kalau dia menampakkan dirinya lagi, maka bunuhlah mereka karena mereka adalah syaitan. Karena membunuh jin tanpa hak itu sesuatu yang tidak diperbolehkan, dilarang. Sebagaimana kita tidak boleh menyakiti apalagi membunuh manusia. Dan melakukan kezaliman dalam setiap keadaan itu sangat dilarang dalam Islam. Maka tidak halal bagi seseorang untuk melakukan kezaliman kepada siapapun, bukan hanya kepada yang muslim, kepada yang kafir sekaligus juga sangat dilarang dalam Islam. Bagaimana caranya kita membunuh jin yang di dalam tubuh orang tersebut atau orang yang kerasukan? Diperbolehkan karena itu melakukan tindakan kezaliman atau penyerangan kepada manusia tersebut. Sebagaimana ulama menjelaskan untuk mencegah daripada kezaliman mereka. Sebagaimana disebutkan oleh sebagian fuqaha ahli fikih dari ayat-ayat yang sudah mujarrab, sudah pernah dicoba untuk membunuh jin tersebut. Sebagaimana disebutkan oleh Ad-Dimyati dalam kitab I'anatul Talibin. Beliau mengatakan, dan yang pernah dicoba untuk membunuh jin tersebut bahwa dikumandangkan an yu'adzana fi udhunil masru'i 7. Dikumandangkan azan di telinga orang yang kerasukan itu 7 kali. Dan dibacakan surat Al-Fatihah 7 kali. Kemudian surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Kemudian surat ayat Al-Kursi. Lalu surat Was-Sama'i Wat-Tariq. Kemudian akhir surat Al-Hashr, mulai dari law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah sampai akhir surat. Kemudian surat As-Saffat dari ayat fa idza nazala bisahatihim sampai akhir surat. Kemudian membaca ayat kursi 7 kali ke air. Ya. Ayat kursi dan surat-surat yang saya sebutkan tersebut kepada orang yang kerasukan, insyaallah jin yang dalam tubuhnya itu akan mati. Dan ada juga amalan yang lain, bisa membaca ayat kursi 7 kali ke air. Ngambil wadah atau gelas air, kemudian dibacakan surat ayat Al-Kursi 7 kali, kemudian disiram ke wajah orang yang kerasukan. Dan kita bisa membakar atau membunuh jin tersebut sesuai dengan akidahnya. Kalau dia muslim kita ingatkan, kalau dia kafir juga kita ingatkan, dan seterusnya. Maka itulah bagaimana cara kita membunuh jin yang dalam tubuh manusia.
Di antaranya adalah dikumandangkan azan di telinga orang yang kerasukan 7 kali. Kemudian dibacakan Al-Fatihah 7 kali. Kemudian dibacakan surat Qul a'udzu rabbil falaq dan Qul a'udzu rabbin nas. Dan ayat Al-Kursi dan surat Was-sama'i wat-tariq dan akhir surat Al-Hasyr, law anzalna hadzal qur'ana 'ala jabal, sampai akhir surat. Kemudian akhir surat As-Saffat, fa idza nazala bisahatihim, sampai akhir surat As-Saffat. Kemudian ada juga sebagian ulama mengatakan membacakan ayat Al-Kursi 7 kali ke air, kemudian disiram wajah orang yang kerasukan, maka dia akan sadar dan jin tersebut akan pergi meninggalkannya, atau dia akan mati di dalam tubuh orang tersebut, dan insya Allah orang tersebut tidak terkena apa-apa. Maka sehabis itu dia harus menjaga sholat 5 waktu, menjaga wudhu, zikir pagi dan petang, dan seterusnya, amalan-amalan yang lain. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga, melindungi kita dari segala kejahatan manusia maupun jin. Mudah-mudahan saya sampaikan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.